Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ketemu lagi kita dalam pertemuan ilmu alat kesehatan dengan topik memahami alat-alat kedokteran. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang alat-alat diagnostik. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan ya tentang lanjutan alat-alat diagnostik. Kemudian ada alat-alat untuk pemeriksaan dan ada alat-alat umum lainnya. Untuk lanjutan alat diagnostik, yang pertama itu ada blood pressure manometer atau sphygmomanometer atau kita kenal dengan istilah tensimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan darah dalam tubuh, yaitu tekanan darah sistol ketika jantung menguncup dan tekanan diastol ketika jantung mengembang kembali. Kemudian ada spekulum. Spekulum digunakan untuk memeriksa rongga atau liang dalam tubuh. Ada nasal spekulum untuk memeriksa rongga hidung. Ada rektal spekulum untuk memeriksa rongga dubur. Ada spekulum untuk memeriksa rongga telinga. Dan ada vaginal spekulum untuk memeriksa vagina. Kemudian ada diagnostik set. Diagnostik set ini tempat kita meletakkan alat-alat diagnostik di dalam suatu kotak tertutup. Kemudian ada endoskop. Endoskop digunakan untuk memeriksa secara visual bagian dalam rongga tubuh. Kemudian ada alat X-ray, digunakan untuk memeriksa penyakit pasien melalui film X-ray. Berikutnya ada alat ultrason, digunakan untuk memeriksa kelainan organ tubuh melalui TV monitor atau potret paralel ultrason. Kemudian ada alat ECG atau elektrokardiograf, digunakan untuk mengetahui kelainan jantung melalui grafik kertas kardiogram. Selanjutnya ada alat EEG, encephalograf. Dari namanya kita tahu ya, encephal itu mencatat aktivitas otak cerebral cortex dengan menempatkan elektrod pada kulit kepala. Selanjutnya ada alat elektromiograf, yaitu digunakan untuk mencatat respon otot yang timbul melalui stimulasi listrik. Selanjutnya ada spirometer untuk mengukur secara cepat kemampuan paru-paru. Kemudian selesai alat diagnostik, berikutnya kita bahas tentang alat-alat pemeriksaan. Alat-alat pemeriksaan ini terbagi dua. Kita perbesar dulu. Nih, ada alat uji klinis dan ada alat uji laboratorium. Alat uji klinis ada blood lancet, ada vaccination set, ada hemositometer, HB meter, blood sedimentation apparatus, ada gelas objek atau cover gelas, ada mikroskop. Kemudian untuk alat laboratorium ada timbangan, ada alat timbangannya, ada timbangan badan, ada alat-alat gelas, pipet, alat-alat untuk memanaskan, alat-alat dari porselen, alat-alat dari plastik, alat-alat dari besi, alat pH meter, blood gas analyzer, dan ada alat sodium potasium analyzer. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Tadi kita ada alat pemeriksaan untuk pemeriksaan klinis. Yang pertama ada blood lancet, digunakan untuk mengambil darah untuk pemeriksaan. Apakah pemeriksaan gula darah ataupun pemeriksaan asam urat, biasanya itu darahnya diambil melalui suatu alat. Nah, jarumnya ini yang dinamakan blood lancet. Kemudian untuk alat pemeriksaan klinis berikutnya ada vaccination set. Lancet itu untuk vaksinasi berupa jarum juga. Kemudian ada hemositometer, itu untuk memeriksa jumlah eritrosit dan leukosit dalam darahnya. Kemudian ada alat pemeriksaan klinis berikutnya, HB meter. HB meter atau hemoglobin meter digunakan untuk memeriksa kadar hemoglobin dalam darah.
Selanjutnya ada blood sedimentation apparatus, digunakan untuk mengetahui proses peradangan dalam tubuh. Berikutnya ada objek glass atau cover glass. Biasanya kita pakai di labor farmakognosi ya, untuk melihat objek di bawah mikroskop. Jadi untuk pemeriksaan mikroskopis di suatu laboratorium. Berikutnya ada mikroskop, digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil. Kemudian untuk alat pemeriksaan laboratorium. Alat pemeriksaan laboratorium ini bisa kita lihat sebelah kiri ada timbangan analitik, sebelah kanannya ada timbangan obat. Digunakan untuk menimbang bahan-bahan yang akan kita periksa. Kemudian ada anak timbangan. Anak timbangan digunakan untuk menimbang biasanya pada timbangan obat ya. Kemudian ada alat pemeriksaan berikutnya, timbangan badan atau bed scale. Kenapa disebut bed scale? Biasanya orang menimbang ketika akan mandi ya. Jadi digunakan untuk menimbang berat badan. Selanjutnya ada alat-alat dari gelas untuk pemeriksaan laboratorium. Ada Erlenmeyer, ada gelas piala, ada gelas ukur, ada buret. Kemudian pipet volume, ada Schrechter. Biasanya semua alat ini kita temukan di laboratorium kimia. Oke. Lanjut, alat pemeriksaan berikutnya ada pipet tetes, ada pipet ukur, ada pipet volume atau volumetric pipet, ada mikropipet. Selanjutnya ada Bunsen blender, ada tripod, ada kasa asbes. Kemudian kalau alat-alat dari porselin bisa ada cawan penguap, ada plat tetes, dan ada mortir dan stamper. Sementara alat-alat dari plastik bisa kita lihat di sini, ada yang namanya matkan, ada corong, ada botol semprot. Selanjutnya alat-alat dari besi, ada klem penjepit buret, ada ring, ada statif buret. Nah, alat pemeriksaan laboratorium berikutnya ada alat pH meter digital, digunakan untuk mengukur pH yang cepat dan akurat karena dia bisa dibawa-bawa atau portable. Selanjutnya ada pH atau blood gas analyzer, itu alat ukur pH darah modern, otomatis ya pembacaannya secara digital. Selanjutnya ada alat sodium atau potasium analyzer, digunakan untuk mengukur kadar elektrolit kalium dan natrium dalam darah. Selanjutnya ada tourniquet, digunakan untuk membuat pembuluh darah vena di tangan atau kaki tersembul. Biasa dipasang di pergelangan tangan sehingga nanti pembuluh darah vena menyembul sehingga mudah untuk diambil darah sebagai sampel. Kemudian ada sarung tangan, digunakan untuk melindungi tangan dari pengaruh lingkungan sekitar. Selanjutnya ada infrapil, yaitu alat ini digunakan untuk mengeluarkan sinar inframerah yang dapat menembus ke dalam kulit. Selanjutnya ada alat diatermi, digunakan dalam fisioterapi berdasarkan termoterapi. Kemudian ada penil prostesis, digunakan untuk pria ya, agar pasien tidak lagi impoten. Selanjutnya untuk alat-alat umum lainnya ada alat bantu dengar. Alat bantu dengar ini ada 3 macam bentuknya, ada yang model saku, ada model kacamata, ada juga model BTE atau behind the ear. Kemudian alat bantu dengar ini digunakan untuk mengatasi kekurangpekaan atau gangguan frekuensi suara dan memaksimalkan pantulan suara dan gema. Kemudian ada alat hemodialisis system, yaitu alat pembersih darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh. Selanjutnya ada alat KB. Ada alat KB atau berbentuk karet atau kondom, digunakan untuk menghindari terjadinya pembuahan saat telur oleh sperma. Kemudian ada alat IUD atau intrauterine device, yaitu atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim.
Bentuknya ada koper T, koper 7, ada multilat, dan ada lips lock. Kemudian ada alat pacu jantung, biasa kita lihat digunakan untuk perangkat implan medis ya, paling umum untuk pasien sakit jantung. Kemudian ada sinar UV atau ultraviolet, dapat membunuh kuman-kuman atau germisida pada sinar 2537 Armstrong. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa alat-alat diagnostik, alat-alat pemeriksaan, dan alat-alat umum lainnya dapat digunakan untuk memeriksa atau mengetahui keadaan maupun kelainan tubuh seseorang. Nah, untuk memperdalam pengetahuan Ananda, silahkan Ananda buatlah mind map tentang alat-alat kedokteran umum dengan aplikasi Xmind dan dikumpulkan ke grup Edmodo masing-masing lokal. Untuk evaluasi, jawablah pertanyaan yang ada di Edmodo dengan jujur dan tepat waktu. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.